Hello everybody, selamat datang di Debs Academy Radio, podcast yang membahas isu-isu seputar organisasi dan sumber daya manusia. Dan ini adalah pembawa acara kita. Halo profesional muda, jumpa lagi dengan saya Surya di Debs Academy Radio. Episode kali ini Debs Academy Radio akan membahas tentang penting tidaknya kompetensi sosial kultural bagi organisasi dan individu di dalamnya. Ya, seperti profesional muda ketahui bahwa roda organisasi bergerak karena ada sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya. Mereka memiliki keunikan dan perbedaan yang beragam, mulai dari cara pandang, suku, ras, gender, keyakinan, jenis kulit, bentuk rambut, pendapat, dan perbedaan lainnya. Dengan perbedaan-perbedaan itu, konflik di antara mereka pasti dapat terjadi, baik disadari maupun tanpa disadari. Perasaan unggul di antara salah satu mereka tentunya menjadi pemicu konflik terhadap bagian yang menjadi golongan tidak unggul. Perasaan unggul ini bisa terjadi karena faktor pandangan yang turun-menurun, seperti contohnya orang Betawi rata-rata pemalas. Orang Jawa katanya rata-rata lebih ulet. Bisa juga karena faktor globalisasi seperti ketidaksetaraan gender. Banyak sekali faktor yang dimungkinkan menekan tombol konflik dengan akar pemicu perbedaan yang beragam ini. Untuk itu penting sekali bagi organisasi untuk menciptakan lingkungan yang nyaman bagi sumber daya manusianya sehingga dapat bekerja dengan lingkungan yang beragam. Selain lingkungan yang nyaman buat sumber daya manusia yang bergerak di dalamnya, organisasi juga harus melihat keberagaman pada masyarakat sekitarnya. Sistem, kebijakan, dan praktek penerapan kebijakan akan berjalan efektif ketika keberagaman menjadi faktor pertimbangan sebelum kebijakan dibuat. Sebagai contoh, ketika memberikan layanan kepada masyarakat. Tentunya agar layanan itu dapat diterima baik dan dipahami oleh masyarakat pengguna layanan, organisasi harus memahami dengan baik keberagaman budaya di masing-masing tempat. Jika organisasi sudah responsif terhadap budaya yang ada, maka pelanggan akan terus menggunakan layanan yang organisasi tawarkan. Pertanyaannya kemudian, apakah pemahaman budaya ini begitu pentingnya? Lalu organisasi seperti apa yang dikatakan telah responsif terhadap budaya yang ada? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita terlebih dahulu harus memahami kompetensi sosial kultural dan level kompetensinya. Kompetensi sosial kultural atau kompetensi budaya menurut Terry L. Cross dan kawan-kawan dalam tulisannya yang berjudul Toward a Culturally Competent System of Care adalah seperangkat perilaku, sikap, dan kebijakan yang bersatu padu yang datang bersama-sama dalam suatu sistem, lembaga, atau di antara para profesional dan memungkinkan sistem, lembaga, atau para profesional itu untuk bekerja secara efektif dalam situasi lintas budaya. Kata kebudayaan digunakan karena mengandung pengertian pola terpadu perilaku manusia yang meliputi pikiran, komunikasi, tindakan, adat istiadat, kepercayaan, nilai, dan peran atas suatu ras, suku, agama, atau kelompok sosial. Kata kompetensi sendiri digunakan karena itu menyiratkan memiliki kapasitas untuk berfungsi secara efektif dalam bekerja yang kompeten secara budaya, mengakui dan memasukkan di semua tingkatan pentingnya budaya, penilaian hubungan lintas budaya, kewaspadaan terhadap dinamika yang dihasilkan dari perbedaan budaya, perluasan pengetahuan budaya, dan adaptasi layanan untuk memenuhi kebutuhan budaya yang unik. Pengertian ini telah digunakan oleh National Center for Cultural Competence, Georgetown University. Kompetensi budaya dapat dilihat sebagai tujuan yang dapat diupayakan oleh organisasi. Dengan demikian, menjadi kompeten secara budaya adalah proses perkembangan. Tidak peduli seberapa mahirnya sebuah organisasi, akan selalu ada ruang untuk pertumbuhan. Ini adalah proses di mana sistem organisasi dapat mengukur kemajuannya sesuai dengan pencapaian tugas
perkembangan spesifik organisasi. Saat tugas didefinisikan, sistem akan dipandu menuju layanan yang lebih kompeten secara budaya. Itu sebabnya penting bagi sebuah lembaga untuk menilai secara internal tingkat kompetensi budayanya. Cross dan kawan-kawannya membagi tingkatan kompetensi sosial kultural menjadi 6 tingkatan. Level pertama adalah tingkatan penghancur budaya. Tingkatan paling rendah dan negatif ini dicirikan oleh sikap, kebijakan, dan praktik-praktik yang merusak budaya dan akibatnya berdampak pada individual di dalam dan di luar organisasi. Pada tingkatan ini, organisasi secara aktif berpartisipasi dalam menghilangkan budaya yang ada. Sebagai contoh, tergerusnya sistem patriarki di Indonesia terlihat dengan makin berperan aktifnya perempuan di masa sekarang dibandingkan pada masa-masa sistem patriarki berjalan di masa dahulu. Penghapusan sistem patriarki ini berdampak pada perubahan peran suami dan istri. Meskipun tidak banyak contoh pengerusakan budaya yang saat ini terlihat dalam kebijakan dan praktik nasional, gambaran ini dapat dijadikan acuan dalam memahami berbagai kemungkinan bagaimana organisasi merespon minoritas. Dalam tingkatan ini juga sebuah sistem yang dianut mengasumsikan bahwa satu ras lebih unggul dan harus menghapus budaya yang lebih rendah karena posisi subhuman yang mereka rasakan. Kefanatikan ditambah dengan perbedaan kekuasaan yang besar memungkinkan kelompok dominan untuk mencabut hak, mengontrol, mengeksploitasi, atau secara sistematis menghancurkan populasi minoritas. Level kedua adalah tingkatan ketidakmampuan budaya. Organisasi pada tingkatan ini tidak secara sengaja berusaha merusak budaya, tetapi kurang memiliki kapasitas untuk membantu komunitas minoritas. Sistem pada tingkatan ini sangat bias, percaya pada superioritas rasial dari kelompok dominan, dan mengambil sikap paternal terhadap ras yang lebih rendah. Sebagai contoh, organisasi yang mendiskriminasi orang berdasarkan kulit, ras, agama, dan suku. Mereka percaya pada supremasi pendukung budaya yang dominan. Kebijakan yang dibuat lebih mementingkan siapa yang dominan berkuasa. Praktik-praktik yang terjadi meliputi seperti praktik perekrutan yang diskriminatif, pesan halus kepada pegawai lulusan S1 Universitas X misalnya, bahwa pegawai bukan lulusan Universitas X tidak dihargai dan umumnya tidak memberikan suatu harapan kepada komunitas minoritas. Level ketiga adalah level kebutaan budaya. Pada tingkatan ini, pemahaman budaya sudah mulai bergerak. Organisasi, sistem, individu di dalamnya sudah mulai memberikan layanan kepada masyarakat dengan filosofi yang tegas untuk tidak memihak kepada golongan tertentu. Mereka sudah memiliki keyakinan bahwa perbedaan budaya tidak ada bedanya dan bahwa semua orang adalah sama. Namun, dalam tingkatan ini, organisasi, sistem, dan individu di dalamnya menggunakan pendekatan apa yang selama ini telah dilakukan pasti dapat diterapkan secara universal di berbagai tempat dan untuk semua orang. Pandangan ini sebenarnya baik, namun pendekatan ini akan menjadikan layanan bersifat etnosentris. Etnosentris adalah sikap atau pandangan yang berpangkal pada masyarakat dan kebudayaan itu sendiri. Biasanya disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat atau kebudayaan lain. Dengan demikian, layanan yang diberikan hampir tidak berguna bagi semua orang, kecuali bagi mereka yang paling bisa menyesuaikan dengan pendekatan tersebut. Di sini minoritas harus mendekati sang mayoritas. Organisasi yang buta budaya akan kesulitan dalam mencari penyelesaian masalah dan seringkali tidak memiliki jalan keluar. Di sisi lain, organisasi memandang dirinya sebagai organisasi yang tidak bias, yang responsif terhadap kebutuhan minoritas, tetapi sebenarnya tidak sama sekali, baik dalam sikap, kebijakan, dan praktik di lapangan. Level keempat,
tingkatan prakompetensi budaya. Pada tingkatan ini, sistem organisasi dan individu mulai bergerak menuju positif. Organisasi pada level ini mulai menyadari kelemahannya dalam memberikan pelayanan dan berupaya meningkatkan beberapa aspek layanan mereka sesuai dengan lingkungan setempat. Mereka mulai melakukan eksperimen, mempekerjakan kaum minoritas, mengeksplorasi bagaimana menjangkau perbedaan budaya dalam area layanan mereka, memulai pelatihan bagi karyawan tentang kepekaan budaya, mengadakan penilaian kebutuhan pelanggan dengan sudut pandang perbedaan budaya, dan merekrut individu dari kalangan minoritas untuk posisi dewan direksi. Ketika menanggapi keluhan dari pelanggan, mereka akan bertanya apa yang bisa kita lakukan. Namun, pada tingkatan ini ada buruknya. Pada tingkatan ini, sistem organisasi atau individu mungkin akan gagal dalam memenuhi kewajiban mereka, sehingga perbedaan budaya menjadikan pelanggan enggan untuk kembali datang. Dampak lainnya adalah tokenisme, yaitu bahwa organisasi mungkin telah mempekerjakan kaum minoritas untuk memberikan layanan kepada komunitas minoritas. Namun, tidak ada jaminan bahwa layanan, akses, atau kepekaan itu ditingkatkan. Tapi jangan khawatir, pada tingkatan ini sistem organisasi dan individu telah memulai proses perkembangan menjadi kompeten secara budaya. Hanya saja mereka masih kekurangan informasi tentang fungsi budaya itu apa dan bagaimana melanjutkan menjadi kompeten secara budaya. Level kelima, tingkatan kompetensi budaya. Sistem organisasi dan individu yang kompeten secara budaya dikarakteristikan oleh bentuk penerimaan dan penghormatan terhadap perbedaan, penilaian diri yang berkelanjutan mengenai budaya, perhatian yang cermat terhadap dinamika perbedaan, perluasan pengetahuan dan sumber daya budaya yang berkelanjutan, dan melakukan berbagai adaptasi terhadap model layanan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih baik dalam lingkungan yang penuh keberagaman. Mereka memandang kelompok-kelompok minoritas secara jelas berbeda satu sama lain dan memiliki banyak sub-sub kelompok, masing-masing dengan karakteristik budaya yang penting banget untuk diperhatikan. Organisasi yang kompeten secara budaya mempekerjakan karyawan secara tidak memihak, mencari nasihat, dan berkonsultasi dari komunitas minoritas itu sendiri, dan secara aktif memutuskan apa yang mereka mampu dan tidak mampu berikan kepada golongan minoritas. Mereka terus mengevaluasi diri mereka dan terus memberikan dukungan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, bekerja dalam situasi lintas budaya. Mereka yang kompeten secara budaya memahami interaksi antara kebijakan dan praktek, dan berkomitmen pada kebijakan yang meningkatkan layanan kepada pelanggan yang beragam. Level terakhir adalah tingkatan kemahiran budaya. Tingkatan terakhir ini adalah kompetensi atau kecakapan budaya tingkat lanjut. Level ini ditandai dengan menjunjung tinggi budaya. Sistem organisasi dan individu yang mahir secara budaya berusaha untuk menambah basis pengetahuan dari praktik yang kompeten secara budaya dengan melakukan penelitian, mengembangkan pendekatan baru berdasarkan budaya, serta menerbitkan dan menyebarluaskan hasil pendekatan itu secara nasional. Organisasi yang mahir secara budaya mempekerjakan staf yang ahli dalam praktik yang kompeten secara budaya. Mereka memberikan pendidikan kompetensi budaya di seluruh sistem dalam organisasi dan untuk meningkatkan hubungan antar budaya di seluruh masyarakat. Dengan demikian jelas tergambarkan dalam setiap level kompetensi sosial kultural bahwa kompetensi ini sangat penting bagi organisasi. Sikap, kebijakan, dan praktek adalah 3 kunci utama di mana organisasi mulai melakukan pembangunan menuju kompetensi sosial kultural. Sikap berubah menjadi tidak etnosentris dan tidak bias. Kebijakan berubah menjadi lebih fleksibel dan tidak memihak secara budaya. Praktek di lapangan menjadi lebih menyatu dengan budaya mulai dari kontak awal sampai layanan itu selesai diberikan.
Pergerakan positif di sepanjang tingkatan kompetensi dihasilkan dari kumpulan faktor pada berbagai tingkat struktur organisasi. Setiap orang yang terlibat di dalamnya, baik internal maupun eksternal, dapat dan harus berpartisipasi dalam proses tersebut. Di setiap level, prinsip menghargai perbedaan, penilaian diri, dinamika pemahaman, membangun pengetahuan budaya, dan adaptasi praktek dapat diterapkan. Ketika pada setiap tingkatan ya, kemajuan dibuat dalam menerapkan prinsip-prinsip dan ketika sikap, kebijakan, dan praktek berubah ke arah yang diinginkan, sebuah sistem, organisasi, dan individu akan menjadi lebih kompeten secara budaya. So, apakah organisasi Anda sudah responsif terhadap budaya? Pada level kompetensi mana tingkat responsif organisasi Anda terhadap keberagaman yang ada? Selamat melakukan asesmen organisasi dan individu dan terus tingkatkan kompetensi sosial kultural di lingkungan tempat Anda bekerja. Sekian episode podcast kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi saya di email info@debs.co.id. Kami upayakan membantu profesional muda semua dalam menemukan solusi yang tepat, efektif, dan efisien. Sampai jumpa di episode berikutnya dan salam Debs.